Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya pemirsa, jika vaksinasi telah dikeluarkan untuk ibu menyusui, sebenarnya bagaimana dengan ibu hamil nih Naila? Karena di negara lain sudah ada yang diberikan. Ya, termasuk di Amerika Serikat ya. Nah, ini kita tanyakan langsung dengan Dr. Kathleen Juanita, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital Kebonjeruk Jakarta. Selamat pagi Dr. Kathleen. Selamat pagi. Ya, dokter, tadi sebelumnya kita menampilkan infografis seputar data fakta ya terkait dengan vaksin COVID-19 untuk ibu hamil yang ternyata di Amerika ada 20.000 lebih ibu hamil yang sudah disuntik vaksinasi. Nah, sebetulnya pertanyaan kita, amankah vaksinasi untuk ibu hamil, dokter? Ya, jadi secara prinsip dan teorinya, selama kita menggunakan vaksin yang dibuat dari virus yang sudah dimatikan atau hanya berupa komponen sebagian dari virus, maka itu aman, termasuk untuk ibu hamil. Karena sebenarnya selama ini pun pada ibu hamil sudah kita lakukan beberapa vaksinasi menggunakan tadi virus ataupun komponen yang memang tidak berbahaya untuk kehamilan. Dan virusnya memang sudah virus yang sudah dimatikan, seperti itu. Ya. Baik, tapi kalau di luar negeri juga sampai saat ini masih menunggu hasil uji klinisnya. Sementara kita mengeluarkan untuk ibu menyusui yang sudah diperbolehkan. Tapi kalau untuk ibu hamil seperti apa nih Sarah terkait dengan bagusnya kalau tadi dokter Iris kan mengatakan setelah melahirkan dulu gitu, baru divaksin atau dikontrol terus gitu. Nah, kita juga mau tanya juga nih ke dokter Kathleen terkait hal itu Naila. Bagaimana dengan kondisi ibu hamil yang rentan dokter Kathleen? Karena dikabarkan mereka jika terkena COVID-19, terpapar virus COVID-19, jika mereka dalam kondisi hamil, kandungannya ini katanya lebih rentan untuk mengalami gejala-gejala yang lebih berat. Seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan atau kondisi pasien-pasien itu sendiri dokter Kathleen? Ya, memang benar dari penelitian bahwa seorang ibu hamil apabila kita bandingkan dengan ibu yang tidak hamil, cenderung gejalanya pada saat dia terkena COVID ini 3 kali bisa lebih berat. Karena itu kita benar-benar menganjurkan untuk seorang ibu harus sangat berhati-hati menjaga diri supaya jangan sampai terkena. Seperti itu. Nah, karena itu untuk vaksin sebenarnya ada pertimbangan apabila keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada resikonya, maka kita dapat menyarankan. Contohnya pada petugas kesehatan yang sedang hamil karena dia memiliki resiko terpapar yang lebih tinggi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian vaksin. Ataupun ibu-ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta yang menyebabkan dia akan jauh lebih berat gejalanya kalau dia sampai terkena COVID, seperti itu. Oke. Apakah Tetapi bisa memang dibedakan, dokter Kathleen? belum. Ya. Secara umum belum apa, dokter silakan lanjutkan. Jadi memang tetapi belum bisa kita mengatakan secara umum semua ibu hamil kita langsung sarankan untuk vaksin sampai dengan saat ini, karena memang belum data-data yang dikumpulkan belum cukup. Untuk jenis vaksin tersedia saat ini di Indonesia, dok, ini kita masih menggunakan Sinovac yang baru tersedia di Indonesia. Ini kan merupakan virus yang inactivated virus dalam vaksin ini sendiri. Sedangkan dikatakan yang lebih aman ini sebenarnya mRNA vaksin yang dikhususkan untuk mereka yang hamil karena tidak menembus plasenta sehingga tidak membahayakan janin. Apakah demikian, Dr. Kathleen? Ini menjadi pertimbangan juga. Ya, jadi sebenarnya pada virus yang sudah dimatikan pun itu tidak masalah, tetap aman. Kalau mRNA memang suatu teknologi yang lebih baru ya. Sebenarnya kita pun masih melihat bagaimana karena dalam perkembangan vaksin yang selama ini kita sudah gunakan lebih banyak jenis virus yang sudah dimatikan. Kita sudah lebih bisa melihat selama ini efeknya bagaimana dan sejauh ini aman. Oke, Dokter Kathleen, jika memang katakanlah ini kan kita masih menunggu hasil uji klinis ya di luar negeri dan juga di tanah air juga belum ada vaksin yang dikeluarkan untuk ibu hamil untuk COVID-19. Lantas cara-cara yang dilakukan seperti apa nih untuk ibu hamil kemudian bisa meningkatkan imunitas tubuhnya, terhindar dari paparan virus COVID-19 yang harus dilakukannya seperti apa dokter?
Tetap nomor satu kita menyarankan adalah 5M ya, jadi tetap ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan terutama adalah menghindari kerumunan dan juga mobilitas karena itu justru yang kadang-kadang faktornya lebih tinggi untuk bisa menginfeksi ibu. Kemudian juga tetap harus tadi seperti tadi ya, kalaupun sampai terkena ya dia harus memiliki imun yang baik. Jadi tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan yang baik. Kalau memang dia merasa kurang bisa dibantu juga dengan suplemen seperti vitamin C, zinc, vitamin D yang memang sudah terbukti untuk meningkatkan imun tubuh. Dan untuk ibu-ibu hamil, terutama yang memiliki penyakit-penyakit penyerta, tetap harus kontrol rutin sesuai dengan saran dari dokternya. Karena banyak juga kita temui selama pandemi ini, saking takutnya pasien tidak mau kontrol, padahal pasien tersebut memiliki penyakit-penyakit penyerta, sehingga menyebabkan masalah pada kehamilan dan sampai dengan persalinannya. Baik, untuk pasien gitu atau pasien yang hamil, pasien COVID-19 yang hamil, ini kan katakanlah banyak kasus ya, contohnya di Garut ada ditemukan banyak contoh kasus ibu hamil yang terkena COVID. Nah, ini bagaimana penanganan yang tepat yang harus dilakukan, Dr. Kathleen? Secara umum tetap sama, apabila memang dia tidak bergejala ataupun bergejala ringan, tetap isolasi mandiri di rumah dengan tadi memperhatikan agar lebih baik tentu isolasi benar-benar tidak bergabung dengan anggota keluarga lain yang memang negatif. Kemudian meningkatkan imun tubuh dengan suplemen, dengan berjemur di matahari, dan kemudian kalau memang ada gejala yang sedang atau berat ya tetap harus dirawat di rumah sakit. Oke, Dr. Kathleen, itulah yang kita harus perhatikan terus, terutama untuk mereka yang memang sedang mengandung, untuk terus waspada dan hati-hati terhadap virus COVID-19. Terima kasih Dr. Kathleen Juanita sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia masih akan kami hadirkan kembali untuk Anda usai headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat.